Baik, kita akan lihat ada data di sebelah kanan saya, pemirsa. Jadi situasi di konflik ini justru memanas dalam peringatan 1 tahun perang dimulai. Polanya masih seperti setahun lalu, di mana Presiden Ukraina terlihat berlindung di balik Amerika Serikat dan juga sekutu untuk membendung kekuatan Rusia menyebar di Ukraina. Nah, ini masing-masing pihak yang bertikai saling mengklaim bahwa mereka akan memenangkan perang ini. Selama setahun ini, Rusia berhasil menggerus wilayah Ukraina dan menjadikan wilayah ini pro ke Rusia. Ada wilayah Donetsk, kemudian Luhansk, serta wilayah Crimea yang sebelumnya juga di tahun 2014 sudah dicaplok oleh Rusia. Yang Anda saksikan ini adalah kami rangkum untuk setahun ini apa yang sudah terjadi dan pada peringatan 1 tahun kemarin ya. Nah, Ukraina ini merebut kembali kota Kherson setelah 9 bulan dikuasai Rusia. Kota ini juga menjadi titik penting bagi pergerakan Rusia untuk menyusup ke wilayah pesisir selatan Ukraina. Rusia sempat mundur dari wilayah ini, pemirsa, tanpa memberikan detail kenapa sebenarnya mereka menarik pasukan begitu. Nah, pejabat Ukraina ini menyebut penarikan mundur ini patut diwaspadai karena bisa menjadi taktik Rusia untuk mengerahkan serangan baru. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini justru mengunjungi Kiev yang tentu saja memprovokasi Rusia dan juga semakin memanaskan situasi. Kehadiran Biden ini memperkuat dukungan ke Kiev menjadi gestur bahwa pihak Barat akan mempertahankan Ukraina bagaimanapun caranya. Nah, langkah Biden ini kemudian dibalas Putin dengan menarik diri dari perjanjian pembatasan senjata nuklir. Nanti poin yang satu ini atau poin perjanjian ini akan saya bahas lebih mendalam. Oke, kita bergeser dulu ke informasi berikutnya, pemirsa. Jadi, kami ingin gambarkan bahwa perang yang tidak selesai-selesai ini, kemudian perang kepentingan atau perang proksi ini menimbulkan banyak korban. Jadi kita tidak bisa anggap sepele nyawa manusia. Oke, kami punya data di sini, pemirsa. Kami juga rangkum selama setahun ini bahwa 8.000 warga sipil ini terbunuh. Kemudian 487 anak-anak tewas, kemudian 954 terluka. Lebih lagi ada 13.300 terluka, kemudian juga ada 18 juta orang butuh bantuan kemanusiaan, dan 14 juta orang kehilangan tempat tinggal. Ini data-data setahun ini ya, pemirsa. Jadi ini belum lagi jika kita bercerita soal nasib warga sipil yang harus mengungsi ke negara lain. Kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang kurang baik atau justru menjadi masalah baru bagi negara-negara yang mereka datangi. Begitu. Baik, kita akan bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Kita berharap cukuplah perang 1 tahun begitu ya. Mau berapa korban lagi nih sebenarnya yang jatuh. Namun sepertinya perang ini belum bisa selesai dalam waktu dekat, pemirsa. Oke, ini ada data di sebelah kanan saya. Setelah tiba-tiba datang ke Ukraina, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini memastikan bahwa Rusia tidak akan menang di Ukraina. Biden menuding bahwa cara-cara brutal yang dilakukan pihak lain tidak akan menggiling kemerdekaan Ukraina. Kemudian Amerika mengucurkan bantuan militer baru senilai $2 miliar seperti tank dan juga sistem pertahanan udara. Zelensky, pemirsa, ini meminta bantuan juga ke Amerika Serikat untuk disupport pesawat tempur. Tapi sepertinya hal ini tidak dikabulkan Biden ataupun juga sekutu. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Oke, ini adalah pernyataan dari Amerika tadi ya. Kemudian yang kami akan coba tampilkan berikutnya di sini adalah sikap atau respon dari Rusia. Oke, jadi ini datanya. Vladimir Putin ini justru melontarkan tudingan balik, pemirsa, ke Ukraina dan juga pihak Barat. Putin menuding bahwa ada manuver dari pihak Barat yang sebenarnya ingin membuat konflik ini berlarut-larut. Nah, jadi menurut Rusia, justru pihak Barat yang ingin mengubah konflik lokal menjadi konfrontasi global. Pernyataan dari pihak Barat justru menandakan sikap permusuhan dan bahkan sebutan untuk membinasakan bangsa Rusia. Meskipun akhirnya ini Amerika kemudian memberikan respon bahwa mereka tidak pernah ada pernyataan atau upaya dari Amerika atau juga Eropa untuk menjajah atau menghancurkan Rusia. Sehingga Rusia juga bersikap tidak akan mundur dari peperangan ini. Perang di Ukraina dianggap menjadi pertaruhan untuk membela harga diri bangsa. Baik, kita bergeser ke data berikutnya, pemirsa. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin ini membalas aksi keroyokan Amerika dan NATO dengan menarik diri dari partisipasi perjanjian senjata nuklir strategis baru yang disebut dengan New START. Kami coba ilustrasikan datanya di sini, pemirsa. Perjanjian New START merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk sama-sama membatasi diri dalam memiliki hulu ledak nuklir. Dalam perjanjian ini, Moskow dan Washington berkomitmen untuk membatasi tidak boleh lebih dari 1.500 hulu ledak nuklir strategis. Kemudian maksimal 700 rudal jarak jauh dan juga pembom. Nah, ketika Rusia menarik diri dari New START, berarti Amerika tidak bisa memastikan berapa banyak Rusia akan mengerahkan hulu ledak nuklir yang tentu saja ini membuat Amerika dan kawan-kawannya khawatir.
Berikut adalah pernyataan Biden ketika ditanya bagaimana respon ketika Rusia akhirnya menarik diri dari New START. But I don't read into that he's thinking of using nuclear weapons or anything like that. I think I'm not sure what else he was able to say in his speech at the moment. But I think it's a mistake, and I'm confident we'll be able to work it out. Look, I think we're less safe when we walk away from arms control agreements that are very much in both parties' interest and the world's interest. But I've not seen anything, we've not seen anything where there's a change in his posture, what they're doing. The idea that somehow this means they're thinking of using nuclear weapons, international continental ballistic missiles, there's no evidence. Nah, ada sedikit perubahan gestur dari Amerika, pemirsa, setelah Rusia kemarin akhirnya mengancam ya, bukan mengancam lagi, sudah menarik diri dari New START. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat menyayangkan perkembangan situasi di konflik Rusia-Ukraina yang berbuntut Rusia menarik diri dari perjanjian persenjataan nuklir. PBB meminta agar kedua negara bisa berkomunikasi yang membangun. Berikut pernyataannya. I will reiterate the Secretary General's position, which has been clear, and that is that the U.S. and the Russian Federation should resume the full implementation of the New START treaty without delay. The New START and successive bilateral treaties on strategic nuclear arms reduction between the two countries have provided security not only for Russia and the United States, but for the entire international community. Baik, kali ini kita lihat respon dari Ukraina, tempat dari perang tersebut ya. Jadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam peringatan invasi Rusia mengklaim menuju kemenangan dengan melawan agresi Rusia. Pihak Angkatan Udara Ukraina pun telah mengirimkan 16 serangan ke kelompok musuh dan posisi pasukan Rusia, serta menembak jatuh 3 drone Rusia. Militernya mengklaim bahwa telah menghalau serangan Rusia yang menyasar ke 11 wilayah permukiman di Donetsk, Luhansk, dan juga Kharkov selama 24 jam terakhir. Berikut adalah pernyataan dari Zelensky. І терористам. Ми не маємо сумніву, що вони понесуть відповідальність. Ми не маємо сумніву у тому, що нас чекає перемога. Jadi itu dia pemirsa perkembangan situasi terkini setelah 1 tahun kemarin peringatan dari perang Ukraina dan Rusia. Saya kembalikan ke rekan Abdi.